Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dr. Faiz Karim Fathullah, Sekretaris Program Studi S3 Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara. Ya, saya bukan sombong, bukan apa, tapi pada kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa, ya, mahasiswa program doktor yang ingin mengetahui bagaimana studi S3 di Uninus, ya, di ilmu pendidikan. Masih banyak yang sudah kuliah ataupun yang belum kuliah ingin mengetahui secara pasti apa saja sih kuliahnya, bagaimana, mata kuliahnya apa, proses pembimbingan dan disertasi bagaimana. Hari ini saya akan mengupas tentang perjalanan menjadi seorang dokter di program studi S3 Ilmu Pendidikan. Nah, sebelumnya mohon teman-teman untuk like dan subscribe di channel Faiz Karim, ya. Nah, baik teman-teman, ya, untuk kuliah S3 di Uninus, ya, kayak gitu. Kadangkala ada yang ngomong bahwa mudah katanya. Ya, tapi relatif mudah atau tidaknya kan, ya, kayak gitu. Nah, di kita, ya, di S3 Ilmu Pendidikan ada beberapa proses, ya, gitu. Yang pertama saya mengawalinya dari perkuliahan, ya. Itu pertama perkuliahan, ya, khususnya untuk angkatan 2020, ya, 2020 perkuliahan itu sampai 3 semester, ya. Semester 1, semester 2, semester 3. Nah, di semester 3 itu mahasiswa mendapatkan mata kuliah seminar pengembangan proposal disertasi, ya. Nah, mata kuliah ini sejatinya merupakan pengembangan atau praktik langsung dari mata kuliah metodologi riset atau metodologi penelitian di semester 1, ya, di semester 1. Nah, di semester 3 ini ketika mahasiswa sudah selesai, jadi kuliahnya hanya 3 semester teman-teman, ya. Gitu, 3 semester. Kemudian di semester 4 mahasiswa harus mengikuti sebuah proses namanya ujian kompre, ya. Ujian kompre. Yang pertama kompre tulis, ya. Kompre tulis, dan kompre tulis itu tidak menggunakan komputer teman-teman, tapi menggunakan tulis tangan, ya, tulis tangan. Selama ini kita masih online, ya, kayak gitu. Nah, di saat online mahasiswa silakan mengerjakan waktunya sehari. Kalau hari ini jam 10 katakanlah, ya, kayak gitu ujian, besok sudah harus nyampe kiriman atau paket jawabannya itu ke kami di kampus, ya, kayak gitu. Itu ujian tulis, ya. Yang kemudian kurang lebih 1 minggu setelah ujian tulis, ya, kayak gitu, dan tulis, kami akan menjadwalkan kembali untuk ujian lisan, ya, ujian lisan atau ujian kompre lisan. Nah, ujian kompre lisan ini akan diuji oleh 3 orang dosen, ya, kayak gitu. 3 orang dosen ini apa namanya tidak harus nantinya menjadi pembimbing, ya, kayak gitu. Tidak harus, tapi boleh jadi 3 orang ini yang kemudian apa namanya salah satunya yang akan kelak menjadi pembimbing dalam disertasi Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ujian lisan ini, ya, relatif waktunya. Ya, kira-kira kalau kita mulainya dari jam 10 sampai jam 12 lah, kayak gitu. Tidak lama-lama, ya, tidak lama. Tapi tergantung juga kepada dosen pengujinya. Kalau dosen pengujinya cepat, ya, kayak gitu, tidak banyak yang ditanyakan, ya. Ya mungkin 1 orang penguji 10 menit cukup atau 15 menit, ya, kayak gitu. Nah, biasanya kita 3 orang dosen itu menguji sekitar 5, ya, sekitar 5 orang, maksimal 5 lah, maksimal 5 orang itu paling banyak, ya, kayak gitu. Nah, menguji itu kalau lewat Zoom, ya, kayak gitu, lewat Zoom. Seperti sejatinya
Kalau luring juga sama ya, luring juga sama. Nanti dalam ujian kompre, baik kompre tulis ataupun kompre lisan, itu akan ada nilainya ya. Nilainya yang kemudian diakumulasi dalam nilai yudisium di akhir studi Bapak Ibu sekalian. Gitu. Nah, jadi bagus-baguslah dalam ujian kompre lisan. Lalu ada yang bertanya, yang diujikan apa katanya? Yang diujikan sejatinya adalah mata kuliah yang pernah disampaikan oleh para dosen. Manajemen, tentang pendidikan, ya, tentang landasan teologis, landasan filosofis, balance scorecard, kayak gitu, dan lain-lain. Yang pokoknya mata kuliah lah secara umum ya, kayak gitu. Nah, itu yang diujikan dalam ujian lisan. Dan dalam ujian lisan ini ya, pengalaman-pengalaman membuktikan bahwa mahasiswa banyak yang gugup ya, kayak gitu, banyak yang gugup. Sebab mahasiswa biasanya berbeda ketika menghadapi ujian tulis ya. Yang ujian tulis kan tidak ada yang tahu ya, hanya mahasiswa saja menghadapi soal, sementara yang lisan biasanya gugup. Apa yang dia hafalkan belum tentu dia keluar, yang diujikan oleh dosennya kayak gitu. Nah, ini yang kadang-kala gugup ya. Dan biasanya nilainya tidak berat, tidak besar ya, kayak gitu. Nilainya juga paling besar rata-rata 3,6 segitu. Berbeda dengan sidang tertutup atau terbuka ya, kayak gitu. Yang nilainya bisa sampai 3,9, bahkan ada yang 4 dalam sidang terbuka mah. Gitu. Nah, dalam sidang ujian kompre lisan ini ya, kayak gitu. Jadi mata kuliah yang pernah disampaikan oleh dosen dalam kurikulum S3 Ilmu Pendidikan. Kemudian selesai ujian kompre lisan ya, teman-teman nanti kurang lebih 1 minggu setelah kompre lisan, teman-teman harus menghadapi lagi ujian namanya ujian seminar proposal disertasi. Nah, dari mana disertasi atau proposal yang Anda susun ketika mata kuliah seminar pengembangan proposal disertasi di semester 3 itu diujikan ya. Diujikan dalam seminar pengembangan proposal disertasi yang diuji oleh 3 dosen lagi. Pak Faiz, sama tidak dosen dalam penguji sidang kompre lisan dengan sidang seminar proposal disertasi ya? Bisa sama, bisa tidak ya, bisa sama, bisa tidak. Nah, dalam seminar proposal disertasi ini ya, kayak gitu. Waktunya relatif ya. Terkadang ada dosen yang lama kayak gitu ya ngujinya. Kayak gitu, ngujinya lama. Ya tergantung amalan ya mungkin teman-teman. Ada yang dosennya rada lama, berarti kita diujinya lama ya, kayak gitu. Ada yang dosennya sebentar, relatif. Makanya kata teman-teman kayak gitu. Pak Faiz, kalau begitu saya boleh mengajukan siapa nanti yang akan menguji saya? Tidak boleh. Nah, kecuali nanti pengajuan SK tim pembimbing boleh ya mengajukan. Kalau ini mah terima sajalah kayak gitu ya, masukan-masukannya. Toh masukan yang banyak itu tidak ada lain untuk kebaikan proposal disertasi Bapak Ibu sekalian. Ya, itu yang seminar proposal disertasi diuji oleh 3 orang ya, kayak gitu. 3 orang. Nah, secara paralel itu seminar proposal disertasi ya. Nah, seminar proposal disertasi apakah ada nilainya? Memang tidak ada nilainya ya, tidak ada nilainya. Nah, nanti masukan-masukan dari tim penguji proposal disertasi mohon dicatat ya. Dicatat, kemudian setelah selesai ujian sidang silakan lakukan revisi secepat mungkin ya. Dan kemudian minta tanda tangan dari tim penguji proposal tadi bahwa saran-saran yang tadi disampaikan oleh tim penguji itu sudah diakomodasi ya, kayak gitu saran-sarannya. Gitu. Kemudian ditanda tangan, mahasiswa juga membawa lembar revisi, yang kedua membawa surat ajuan atau form pengajuan tim pembimbing ya, kayak gitu. Ada 6 ajuan ya. Silakan 6 ajuan itu diisi ya.
Yang pertama profesor dulu ya, kayak gitu. Profesor siapa yang menjadi ketua timnya. Yang kedua apa namanya yang menjadi co-promotornya siapa, yang ketiga anggotanya siapa. Yang kedua ya, yang ketiga boleh profesor lagi, kemudian co-promotor lagi, kemudian anggota ya. Ajukan saja ya. Nanti Bapak Ibu sekalian ya, kayak gitu. Setelah selesai pengajuan itu ya, kayak gitu. Pengajuan apa namanya? Selesai revisi dan pengajuan SK pembimbing ya, kayak gitu, SK pembimbing. Jadi pembimbing itu atau namanya tim promotor ya, itu terdiri 3 orang ya, kayak gitu. Yang pertama ketua tim promotor, kedua co-promotor, ketiga anggota. Nah, untuk ketua itu ya kayak gitu. Kami di sini di S3 Ilmu Pendidikan ya wajib profesor. Ya, profesor pilih yang menurut Bapak Ibu sekalian. Meskipun pilihan ajuan yang Bapak Ibu sampaikan ke prodi boleh jadi disetujui, boleh jadi tidak. Nah, pertimbangannya apa? Pertimbangannya pertama apa namanya? Kepakaran, yang kedua ketersediaan atau ketersediaan itu artinya kalau dosen A itu profesor A itu sudah banyak, ya kami alihkan ke profesor yang lain ya, kayak gitu. Profesor yang lain untuk membimbingnya kayak gitu. Kemudian ya untuk anggota, untuk kopromotor maaf ya. Untuk kopromotor itu kriterianya di kita adalah lektor kepala ya, lektor kepala. Kemudian untuk anggota boleh lektor ya, boleh lektor. Nah, nama-namanya ya insya Allah bisa diminta di prodi ya, siapa-siapa yang berhak menjadi ketua, siapa yang berhak menjadi apa namanya co-promotor dan anggota, itu bisa minta ke saya ya atau ke prodi gitu. Nah, tim promotor itu ya, tim promotor. Selesai Bapak Ibu mengajukan ya tim promotor itu, nah kemudian kami memetakan apa yang diajukan oleh mahasiswa itu. Dipetakan ya, kami petakan apakah ajuan mahasiswa itu semuanya diakomodasi ya, ataukah misalnya 2 atau 1 saja yang diakomodasi. Nah, tadi terkait dengan pertimbangan-pertimbangan yang tadi ya. Kayak gitu, pertimbangan apa namanya pangkat, kepakaran, kemudian ketersediaan dan seterusnya ya, kayak gitu. Nah, selesai itu ya, selesai mahasiswa mengajukan tim pembimbing atau tim promotor ya, kami memetakan. Nah, setelah dipetakan kemudian kami ajukan ke Direktur Sekolah Pasca Sarjana untuk dibuatkan SK ya. Dibuatkan SK. Nah, tapi sebelumnya ya kayak gitu, yang pengalaman sebelumnya biasanya setelah mahasiswa menyelesaikan seminar pengembangan proposal disertasi ada yang lama ya kayak gitu. Untuk pengajuan SK tim pembimbingnya itu ya lama, nggak tahu menerima apa yang harus dikerjakan ya, revisi apa setelah seminar proposal disertasi itu. Nah, saya harapkan jangan lama-lama ya kayak gitu. Kalau lama ya proses pembimbingannya tentu lama, proses lulusnya juga lama ya kayak gitu. Nah, kemudian setelah SK itu disetujui oleh Pak Direktur ya, kemudian teman-teman bisa menghubungi ya kayak gitu, menghubungi TU SPS ya, TU SPS. Nah, apakah SK-nya sudah dicetak ya kayak gitu dan sudah ditandatangani Pak Direktur, silahkan bisa koordinasi dengan TU SPS ya, TU SPS. Nah, biasanya untuk mengambil SK tim promotor yang diajukan Bapak Ibu sekalian ya, ditanya mengenai keuangan ya kayak gitu, keuangan apakah ada tunggakan atau tidak ya. Kalau tidak silakan bisa diambil SK-nya dan kemudian lakukan pembimbingan dengan tim promotor yang sudah tertera di dalam SK promotor tadi ya teman-teman. Nah,
ketika SK itu sudah diambil oleh teman-teman sekalian ya, kayak gitu SK itu, nah silakan lakukan pembimbingan. Nah, kalau saya menyarankan ya kayak gitu, lakukan koordinasi ya atau minta saran dari ketua tim promotor dulu, ya, ketua tim promotor gitu, atau profesornya ya tadi gitu, Prof. Bagaimana Prof? Mohon izin Prof ya. Saya sudah mendapatkan SK dan alhamdulillah saya dibimbing oleh Prof untuk penyusunan disertasi ini. Mohon arahan dan bimbingannya Prof. Kayak gitu. Nah, kalau Pak Profnya itu atau ketua tim promotornya itu menyarankan, silakan untuk ke co-promotor dulu bimbingannya atau ke anggota dulu. Nah, ikuti ya kayak gitu. Ikuti. Biasanya silakan ya kayak gitu. Ada yang memang ketua tim promotornya dengan ketua promotor dulu pembimbingannya, ada tipenya kayak gitu. Ada juga yang ketua tim promotornya atau profesornya meminta silakan bimbingan dengan co-promotor dulu, dengan anggota dulu, bab sampai bab 3, nanti bab 4 dengan saya dan seterusnya ya. Beda-beda lah kayak gitu. Beda-beda tipologi ketua tim promotor yang tadi. Gitu. Nah, kalau sudah selesai ya kayak gitu, lakukan apa yang disarankan oleh ketua tim promotor kayak gitu, lakukan pembimbingan. Nah, dari proposal kan hanya belum dibab-babkan ya kayak gitu, hanya A, B, C, D, E dan seterusnya kayak gitu. Nah, silakan lakukan ya modifikasi sesuai dengan panduan yang menjadi gaya di S3 Ilmu Pendidikan ya. Kayak gitu. Bab 1 pendahuluan A, latar belakang dan seterusnya. Dikembangkan dari proposal itu. Silakan dikembangkan ya. Dikembangkan menurut panduan penulisan disertasi yang berlaku di sekolah pasca sarjana. Jangan mengikuti ke yang lain ya kayak gitu. Sebab ada yang mengikuti panduannya dari internet, dari UPI, dari UIN, dari Unpad ya kayak gitu. Karena kita S3-nya ilmu pendidikan maka mengikuti panduan yang dikeluarkan oleh S3 ilmu pendidikan atau sekolah pasca sarjana ya. Lakukan pengembangan bab 1 ya. Nah, ketika sudah dilakukan pengembangan bab 1 ya, bagusnya Bapak Ibu sekalian ya melakukan pembimbingan itu per bab ya. Per bab. Tapi lagi-lagi ya saya itu dikembalikan kepada ketua tim promotor. Mintanya per bab, per 2 bab, per 3 bab ya. Terkadang kalau yang saya sangat tidak menyarankan, jangan sampai SK sudah datang ya, SK sudah keluar, kemudian diambil, datang nggak datang lama banget ya ke tim promotor, ujug-ujug disertasinya sudah jadi aja kayak gitu. Setahun kemudian setelah diambil SK, Prof saya bimbingannya Prof kayak gitu, disertasi saya sudah selesai Prof. Nanti Prof ya kayak gitu atau ketua tim promotor pasti akan bertanya kayak gitu, jadi gimana? Bukannya selama ini belum terjadi pembimbingan, belum ada pembimbingan katanya. Nah, biasanya kayak gitu. Dan ini sangat fatal kalau terjadi perubahan yang signifikan ya, kayak gitu. Yang signifikan artinya apa? Bisa jadi kemudian disertasinya itu dikembalikan lagi. Boleh jadi disertasinya revisi mayor ya, kayak gitu. Revisi mayor, perbaikan besar kayak gitu. Dan ini yang terjadi yang menyebabkan kita kadang-kala stres ya. Aduh, Cina, sudah capek-capek kita sudah selesai kayak gitu. Sudah selesai disertasi kok kayak gini. Ya itu salah Bapak ya, salah kita. Kayak gitu. Lakukan pembimbingan lebih baiknya adalah per bab. Kayak gitu, per bab. Meskipun terkadang ada yang 2 bab, 3 bab dan seterusnya. Yang penting jangan sampai sudah selesai disertasi baru menghadap pembimbingnya. Itu yang biasanya kita mendapatkan omelan ya dari tim promotor kayak gitu. Jadi lakukan pembimbingan per bab, per 2 bab dan seterusnya. Nah, ketika sudah selesai pembimbingan ya disertasi ya dan di-ACC oleh ketua, di-ACC oleh
kopromotor dan di-ACC oleh anggota, nah silakan ada tahap selanjutnya yaitu tahap bimbingan bimbingan bersama atau bimber. Bimber ini ya fungsinya untuk menyamakan persepsi. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian akan dipromosikan ya dalam sidang tertutup. Nah, untuk maju tertutup maka harus ada prosedur sebelumnya yaitu namanya bimbingan bersama atau bimber ya. Yaitu 3 orang pembimbing tadi, ketua, kopromotor dan anggota bertemu ya. Bertemu untuk menyamakan persepsi Anda sekalian. Ya, tentang disertasi yang disusun oleh Bapak Ibu sekalian, bagaimana masukan dari ketua, bagaimana masukan dari kopromotor, dari anggota. Nah, di situ ya, karena jangan sampai disertasi Bapak ya kayak gitu mengecewakan ya. Karena tim promotor yang 3 itu sejatinya ingin mempromosikan, ingin menjual Anda tentang disertasi Anda, tentang riset luar biasa Anda itu di hadapan penguji dalam sidang tertutup. Karena sidang tertutup itu nanti diuji oleh penguji luar, penguji dalam, termasuk juga oleh direktur sekolah pasca sarjana. Meskipun Pak Direktur tidak menguji, tetapi beliau memiliki hak juga untuk bertanya atau menguji tentang disertasi Bapak Ibu sekalian ya. Baik, saya kira itu saja hari ini ya kayak gitu. Mohon di like dan subscribe serta di share ya kalau perlu. Insya Allah nanti akan ada sesi selanjutnya kayak gitu. Untuk dalam hal ini saya sampaikan ini untuk angkatan 2020 ya. Jadi teman-teman yang dari angkatan 2020 ini wajib nonton. Untuk angkatan 2021 ya atau angkatan 30 itu khususnya tentang publikasi ilmiah, khususnya tentang pembimbingan, insya Allah akan saya bahas di episode selanjutnya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.